di surga, kami datang mengucap syukur ya Tuhan. Kalau pagi ini Tuhan masih memberikan kami anugerah kesehatan. Sebelum kami memulai aktivitas kami, biarlah Tuhan yang membekali kami melalui firman. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Salam. Poros madia momanami nanami naposo ulung. Hatani dibata nama bohali hita di bagasan sadarion lama mula lauta. Dimulai dari Sabtu tanggal 10 Juli 2021. Nanya sian kitab Heber manang kitab Ibrani pasal 10 ayat 24. Songonon maridok disi. Masih Tuhan mahita, masih pajujuan, tuha holongan. Doho tu apka ulaon nadinggan. Dalam bahasa Indonesia, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, identitas kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, yang membuat kita berbeda dari yang lain. Orang akan mengenal Bapak Ibu, orang lain akan mengenal saya sebagai orang Kristen karena kita memiliki kasih yang selalu kita bawa kemana-mana. Kasih selalu kita tonjolkan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan Yesus juga mengatakan, orang lain akan mengenal kamu sebagai orang Kristen karena kamu saling mengasihi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih tidak datang begitu saja. Kasih itu boleh hadir di dalam kehidupan kita. Itu diawali dengan adanya satu hubungan yang baik dengan saudara-saudara kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang saling terhubung agar dapat terus bertumbuh, berjalan ke arah yang lebih baik, yang artinya adanya saling keterkaitan antara satu dengan yang lain, karena kita adalah bagian integral dari masyarakat yang majemuk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada manusia 100% kuat dan sanggup mengatasi dalam kesendirian. Karena ada waktu kita butuh dikuatkan. Sebaliknya ada saat ketika kita bisa menguatkan saudara-saudara kita. Sebagaimana dalam firman Tuhan pagi ini, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Paulus sungguh menyadari bahwa kita akan lemah dan bahkan jatuh ke dalam dosa jika kita tidak saling memperhatikan dan saling mendorong satu sama lain. Hendaknya lah pertemuan-pertemuan ibadah, baik itu di dalam pertanyaan, baik itu ibadah kategorial, baik itu di gereja ataupun di mana kita berada. Hendaknya kita semakin giat dan membangun hubungan yang erat dengan saudara-saudara kita dengan keakraban. Betapa pentingnya sebuah kebersamaan yang saling bantu dan saling mengingatkan. Karena kasih itulah yang menyatukan kita di dalam Kristus. Sebab kalau kita baca dalam kitab Rom 12 ayat 4 sampai ayat 6, sebab sama seperti satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian pula kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Ini adalah nasihat penting kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, agar kita tetap sadar bahwa kita adalah bagian dari tubuh Kristus yang tidak bisa terpisahkan dari saudara-saudara kita. Dan mari kita harus saling mengasihi, karena Tuhan sendiri begitu mengasihi kita. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.